sampaikan, tingkat kepuasan publik terhadap Anies Baswedan di DKI Jakarta itu tinggi, Bapak Ibu sekalian. Itu di angka 76,9%. Oke, assalamualaikum teman-teman di mana saja berada. Jumpa lagi dengan Alinsan. Jangan lupa kemarin sudah like belum? Like, ya, share, and subscribe. Oke. Nah, sekarang saya mau antarkan diskusi kita barusan mengenai menguji Capimnas 2024. Ya, itu tidak boleh kan kita menilai seorang pemimpin itu adalah dari persepsi-persepsi aja kan. Tapi harus betul-betul persepsi yang bisa dibuktikan. Nah, itu namanya riset. Ya. Kalau riset itu kan dia ilmiah. Ya, kenapa? Datanya memang faktual. Kalaupun dia survei persepsi, tapi itu kan dikumpulkan, ya, dan di cross check lagi dengan data di lapangan. Nah, mengenai sosok Anies Baswedan ini, ternyata survei tentang beliau, tapi bukan beliau hanya kepribadiannya saja, tapi kinerjanya kayak apa. Nah, masyarakat DKI Jakarta selama 5 tahun itu ditanyain ya oleh lembaga yang disebut dengan ICRC, dan nanti tolong dengarkan penjelasan direkturnya yaitu Pak Hadi Suprapto. Beliau jelaskan bagaimana persepsi masyarakat Jakarta tentang kinerja Anies Baswedan. Jangan lupa ya, kinerja. Jadi bukan cuma persepsi atau opini, tapi bagaimana masyarakat Jakarta menilai kinerja atau performance Anies Baswedan. Oke, jangan dari saya. Tapi langsung dengarkan nanti dari Pak Hadi Suprapto. Jangan lupa ya, gitu nonton ini langsung like, share, dan subscribe ya. Nah, tolong edarkan pada teman-teman yang lain. Oke teman-teman, terima kasih, selamat menyaksikan. Secara data gimana ini Bang Hadi? Ya, betul kita punya persepsi ini, itu, dan sebagainya. Tapi realitasnya sebetulnya di masyarakat Jakarta, di Indonesia, persepsi terhadap calon-calon pemimpin nasional itu seperti apa sebetulnya? Ya, Bang Hadi ini seorang periset muda yang sangat produktif. Ya, baru-baru ini merilis tentang hasil surveinya mengenai calon pimpinan nasional, tapi juga tentang partai-partai. Tepuk tangan buat Bang Hadi Suprapto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini dapat undangan dari Pak Dr. Legisan untuk hadir di Alinsan. Itu Alinsan untuk memberikan terkait data riset yang telah kami lakukan khusus di DKI Jakarta, dan juga nanti saya akan kaitkan dengan peta politik secara nasional. Mungkin saya akan bicara sebentar, mungkin 15 menit, nanti kita akan diskusi setelah itu. Mungkin banyak juga yang di sini belum kenal dengan saya, karena saya memang jarang di publik ya, dan banyak bermain di belakang layar. Dan saya salah satu konsultan politiknya Jokowi, periode pertama dan periode kedua. Dan saya berkecimpung di konsultan politik itu mulai tahun 2012, dan terakhir 2021 saya keluar dari lembaga survei yang namanya Indobarometer, dan kemudian saya mendirikan lembaga survei yang namanya ICRC, Ide Cipta Research and Consulting. Dan kemarin tepat tanggal 20 sampai 30 Juli 2022 saya melakukan riset terkait dengan 5 tahun kepemimpinan Anies di Jakarta. Mungkin banyak yang bertanya, dan termasuk saya sendiri, karena memang yang namanya Jakarta itu adalah salah satu barometer politik dan epicentrum politik Indonesia. Siapapun yang akan maju ke pentas nasional, salah satu jalannya adalah lewat pilkada DKI. Dan itu juga kenapa orang mungkin bertanya, kenapa Pak SBY dulu, ya kan? Mungkin Pak Rampo ya.
Kenapa Pak SBY meminta AHY untuk berhenti dari karir militernya, kemudian melanjutkan untuk maju di DKI Jakarta walaupun kalah? Kalau saya katakan itu adalah langkah cerdas Pak SBY, karena dia membaca tanda-tanda itu. Karena seorang pemimpin itu lahir, salah satu epicentrumnya adalah Pilkada DKI Jakarta. Apalagi seandainya terpilih. Kalau seseorang terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, itu tangga menuju RI 1. Ya kan? Dan Jokowi hanya butuh 2 tahun untuk maju menuju RI 1 dengan berbagai dengan berbagai brand yang dibangun, salah satu SMK, ya kan? Tapi itu udah cukup, ya kan? Dan sebagainya. Nah, saya tertarik karena memang seorang kepala daerah, karena pemimpin nasional dengan tren yang ada hari ini itu akan lahir dari kepala daerah yang notabene berasal dari pemilih-pemilih terbesar di Indonesia. Salah satu DKI Jakarta, walaupun DKI Jakarta 4% menyumbang persentase penduduk Indonesia, tetapi Jakarta adalah epicentrum politik nasional, itu bisa memberikan dampak secara elektoral. Nah, yang kemudian setelahnya ada Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan hari ini kita bisa lihat dari berbagai hasil survei, pasti nama-nama kepala daerah tersebut muncul di radar survei. Kenapa? Karena mereka punya basis suara di daerah mayoritas pemilih terbesar. Nah, yang menarik saya katakan, per hari ini misalkan DKI Jakarta tidak ada satupun lembaga survei yang melakukan riset terkait dengan kepemimpinan Anies selama 5 tahun. Dan ini juga yang membuat saya tertarik untuk melakukan riset itu, dan 1 rupiah pun saya tidak minta duit dengan Anies. Saya laksanakan riset itu adalah mandiri, Bang Rampung. Kan ini adalah sebagai salah satu riset pertama saya. Kemudian tentu saya harus bertanggungjawabkan secara publik, walaupun para buzzer pasti akan menyerang itu tentang kredibilitas dan sebagainya, ini lembaga baru dan sebagainya. Kalau mereka mempertanyakan kredibilitas saya, mereka harus tanya kredibilitas saya pada saat saya melakukan survei di Indobarometer, kan begitu. Nah, saya mau sampaikan tingkat kepuasan publik terhadap Anies Baswedan di DKI Jakarta itu tinggi, Bapak Ibu sekalian. Itu di angka 76,9%. Kalau kita berbicara tentang persepsi tingkat kepuasan publik, seseorang yang tingkat kepuasan publik di atas 70% ke atas, itu kategorinya tinggi. Dan itu akan menjadi ancaman bagi Anies sebenarnya, kabar baik dan kabar buruk. Bang Rocky kan pernah bilang kemarin, kalau hasil survei Anies di Jakarta jelek, kabar buruk bagi relawan, karena harus kerja keras. Tetapi hasil surveinya tinggi, kabar buruk untuk lawan-lawan politik, dan tentu itu akan menjadi ancaman terkait dengan berbagai macam untuk menghadang Anies untuk maju ke pentas nasional. Salah satu cara adalah begal partai politik. Karena hari ini syarat untuk maju menjadi calon presiden, karena mekanisme politik kita Indonesia menuntut seseorang itu maju harus lewat partai politik dengan parliamentary threshold 20% suara untuk mengusung. Hari ini Anies Baswedan digadang-gadang akan didukung oleh yang namanya Nasdem, Demokrat, dan PKS. Itu kan belum tahu juga ini, ya kan? Tapi harapan saya belajar dengan pengalaman Nasdem. Nasdem adalah salah satu partai politik di Indonesia yang saya temui beberapa calon kepala daerah, salah satu partai politik tanpa mahar, itu yang digadang-gadangkan. Dan Nasdem juga mencalonkan kader-kader terbaik, putra-putra terbaik untuk menjadi kepala daerah. Dan itu ditunjuk, salah satu contoh saya berikan itu di Jawa Barat. Kebetulan pada waktu itu saya sebagai salah satu konsultan politik Ridwan Kamil. Ridwan Kamil itu maju lewat Nasdem itu tanpa mahar politik. Dan itu Nasdem sebagai salah satu partai pertama yang mendeklarasikan bahwa Ridwan Kamil calon dari dari Nasdem untuk Gubernur Jawa Barat. Nah, yang mau saya tunggu untuk Presiden Republik Indonesia, kapankah akan Nasdem untuk mendeklarasikan kalau dia memang punya calon presiden terbaik, dia harus deklarasi duluan, dan itu gongnya akan berbeda dengan PKS yang deklarasi duluan, ya kan? Nah, saya korelasikan dengan peta politik ada di Jakarta hari ini. Saya kemarin merilis tentang partai politik di DKI Jakarta juga.
Per hari ini, karena kita bicara persepsi, ya, tadi Bang Abu Bakar sudah jelaskan, kita berbicara persepsi. Misalkan satu orang yang menjawab bahwa itu baik, tetapi 40 orang yang mengatakan tidak baik, maka persepsi publik itu mengatakan tidak baik, ya kan? Disitulah buzzer berperan. Jadi buzzer ada buzzer baik dan buzzer buruk, ya kan? Nah, kita harus pilih salah satu. Kenapa? Ini penting karena di dalam pemilihan di era digital seperti ini, itu kekuatan itu penting. Karena mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan gadgetnya untuk melihat informasi bangun tidur sampai menjelang mata terlelap tengah malam, itu pasti baca berita. Kalau berita yang didengar itu jelek, maka kabar yang disampaikan juga jelek. Per hari ini, survei kita di DKI Jakarta, walaupun partai politik itu mayoritas masyarakat belum menentukan pilihannya, 52% masyarakat belum menentukan pilihan. Tetapi PDI Perjuangan itu masih nomor 1 di DKI Jakarta, partai politiknya, walaupun angkanya kecil. Tetapi yang menarik di sana, itu PKS, itu suaranya naik di DKI Jakarta. Suara di DKI Jakarta, PKS itu naik. Saya mau kasih tahu angkanya, karena angka semuanya masih kecil ya. Nomor 1 itu bersaing antara PKS dan PDI Perjuangan 11,7%. Nomor 2, karena bersaing nomor 1, nomor 2 ini kita nggak bisa sebutkan antara PKS dan PDI Perjuangan yang nomor 1 atau nomor 2 karena bersaing. Saya katakan kabar yang mengejutkan Demokrat. Demokrat yang dulu posisinya tertinggal, sekarang berada di posisi nomor 3 menyalip Gerindra. Itu DKI Jakarta. Pesannya apa yang mau saya sampaikan? Gerindra itu mayoritas pemilihnya adalah pemilih-pemilih yang tidak atau yang berseberangan dengan yang namanya kekuasaan atau pemilih-pemilih Jokowi pada saat itu. Di saat Pak Prabowo masuk ke istana, maka pemilih-pemilih loyal, pemilih-pemilih loyalitas Gerindra itu berpindah ke Anies Baswedan. Dan saya kira itu bukan hanya DKI Jakarta, boleh Bapak Ibu lihat nanti di 2024 mungkin di daerah-daerah basis Gerindra itu akan pasti banyak suara yang akan tergerus di sana. Nah, yang mendapat dampak elektoral di situ adalah Demokrat karena partai nasionalisnya dengan PKS. Nah, yang menarik di situ Nasdem. Nah, Nasdem ini di DKI Jakarta karena memang mayoritas kemarin disebutkan Nasdem, Demokrat, PKS adalah pendukung Anies Baswedan. Kemudian ramai-ramai media mengatakan bahwa suara Nasdem itu turun di DKI Jakarta di Indonesia karena gara-gara mendukung Anies. Tapi menurut saya sih tidak. Bukan itu, tetapi penggiringan opini yang mengatakan demikian seolah-olah benar. Tetapi tidak demikian. Saya mau katakan turunnya suara Nasdem itu bukan karena memilih Anies, tetapi pemilih-pemilih yang rasional, pemilih-pemilih nasionalis itu enggan memberikan dukungan kepada Nasdem karena belum putus sikapnya yang tidak tegas terkait calon presiden. Karena dia ngusung 3 nama. Pertama dia ngusung Anies, yang kedua Ganjar, ketiga Andika. Dia berharap dapat efek elektoral dari yang namanya Ganjar. Karena pemilih Ganjar secara otomatis tidak akan pilih Nasdem. Pemilih Ganjar dia akan pilih PDI Perjuangan. Itu penjelasannya. Boleh nanti kita coba lakukan riset. Nasdem melakukan deklarasi memilih Anies misalnya. Karena Anies secara sejarah dan historis itu punya kedekatan dengan Nasdem. Beliau adalah pendiri Ormas Restorasi Indonesia yang menjadi cikal bakal lahirnya Partai Nasdem. Dan itu menjadi efek elektoral yang harus bisa diambil oleh Nasdem dengan situasi yang ada hari ini. Nah, kalau itu terjadi, nanti kita lakukan riset, coba dilihat apakah suara Nasdem naik atau turun, begitu. Nah, kemudian yang menarik lagi satu, PSI. 1 menit, 2 menit lagi, PSI. PSI itu membangun partai dengan cara mengkritik Anies yang dulu dapat posisi nomor 4 di pemilu 2024. Saya hampir pastikan itu PSI adalah satu partai yang tidak lolos parliamentary threshold di DKI Jakarta karena mereka melawan kehendak publik mayoritas. Karena penduduk di DKI Jakarta 76,9% puas dengan kinerja Anies, tetapi dikritik terus oleh yang namanya PSI yang notabene adalah pemilih-pemilih rasional, anak-anak muda, dan mereka rasional
melihat hasil dan kinerja Anies, ada beberapa poin yang saya lihat ini bukan kata saya, tetapi kata data. Bukan kata saya, karena jawaban yang saya buat terkait dengan tingkat kepuasan publik terhadap Anies itu adalah data yang kami ambil dari masyarakat, bukan jawaban yang kami buat. Nah, di situ ada beberapa jawaban. Pertama, masyarakat mengatakan kinerja Pak Anies bagus. Yang kedua Jakarta lebih rapi. Yang ketiga banyak perubahan. Yang keempat, orang Anies pintar, Anies orangnya ramah, terbukti hasil kerjanya, pembangunan JIS, Anies orangnya berwibawa, Jakarta menjadi taraf internasional dan seterusnya. Dan terakhir, Anies adalah pemimpin Muslim 0,6%. Dan ini juga saya ingin katakan, masyarakat DKI Jakarta melihat keberhasilan Anies itu bukan karena identitas Anies sebagai gubernur seorang Muslim, tetapi lebih kepada kerja nyata dan realitas yang terjadi, perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Itu yang menjadi titik poin yang ingin saya sampaikan. Jadi ada yang mengatakan Anies adalah mengandalkan politik identitas. Saya katakan tidak, karena masyarakat Jakarta lebih realistis dan rasional menentukan pilihannya. Saya kira itu. Saya dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.